Hai guys, nama gue Ananta. Jadi gue udah di Cina hampir 6 tahun sekarang. Terus dari video ini gue berharap gue bisa ngebagi atau share pengalaman gue gimana caranya gue apply Chinese Government Scholarship for both my bachelor degree and my master degree. Nah, gue bikin video ini karena gue sebenarnya terinspirasi dari adik gue sendiri yang baru aja bikin YouTube channel, and he was making a video talking about how to fight insecurities. Jadi gue udah overcome my insecurity dan decide tuh akhirnya bikin video ini and share pengalaman gue ke kalian tentang scholarship ini. Jadi gue berharap dengan gue share pengalaman gue ini, gue bisa ngebantu kakak-kakak atau adik-adik di luar sana yang kepingin banget untuk keluar sekolah negeri atau kuliah ke China dengan full dibiayain sama pemerintah, atau at least partially nggak bayar lah ya. Oke, buat kalian yang kepengen tahu, keep on watching till the end of the video. First, apa aja sih jalurnya untuk apply beasiswa ke China? Oke, yang terkenal yang mungkin kalian juga sering dengar itu adalah beasiswa CSC atau China Scholarship Council. Untuk apply beasiswa ini untuk bachelor degree, dia ada dua jalur yang terkenal. Satu itu bilateral program, dan yang satunya lagi itu adalah Chinese University Program. Bedanya tuh apa sih? Nah, sebenarnya tuh requirement-nya tuh sama aja. Cuma yang bikin beda itu adalah lembaganya yang menyeleksi aplikasi kalian. Yang pertama misalnya bilateral program. Bilateral program ini yang menyeleksi adalah lembaga di luar dari Chinese University yang terdaftar di bawah CSC. Sedangkan kalau Chinese University Program, I guess the name speaks for itself. Lembaga yang menyeleksi aplikasi kalian itu adalah university yang kalian mau tuju. University-nya langsung yang menyeleksi aplikasi kalian. Nah, untuk apply-nya sendiri, kalian sebenarnya bisa langsung apply di websitenya, yaitu di csc.edu.cn. Gue juga bakal taruh link dari website-nya itu di description box below. Biar lebih gampang, kita langsung aja lihat satu persatu step by step caranya mendaftar di websitenya itu. Pertama-tama, kita masuk dulu ke websitenya www.csc.edu.cn. Kita klik Study in China. Terus kalian bakal ditransfer ke website www.campuschina.org. Buat kalau misalnya kalian yang mau irit waktu, kalian juga bisa langsung aja masuk ke website ini. Gue juga bakal taruh websitenya di description box below. Buat kalian yang mau apply scholarship, kalian bisa langsung klik di scholarship application for students. Lagi kalian bakal ditransfer ke website buat bikin account untuk apply buat scholarship ini. Pertama-tama kalian bisa klik dulu create an account. Ya, kayak kalian bikin account sosial media lainnya lah. Kalian bikin username, terus masukin email address, bikin password kalian. Terus setelah kalian bikin, kalian bisa pencet submit. Nah, setelah kalian pencet submit ini, kalian harus verifikasi dulu melalui email kalian. Jadi kalian login ke email kalian verifikasi, baru kalian bisa sign in. Gue udah punya accountnya, jadi gue bisa langsung sign in aja. Jadi gue langsung coba sign in pakai email gue. Oke, jadi setelah kalian sign in, kalian itu akan ditransfer ke home. Nah, di bagian home ini ada banyak banget informasi yang bisa kalian baca. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih cepat, gue langsung jelasin aja. Jadi sebenarnya CSC ini ada 3 tipe. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, untuk yang tipe A itu biasanya untuk lembaga-lembaga lain di luar dari Chinese University yang terdaftar di CSC. Jadi kalau misalnya kalian yang mau daftar melalui kedutaan China yang ada di Indonesia, kalian bisa langsung pilih Type A, program kategori Type A. Sedangkan buat kalian yang udah tahu nih kalian mau ke university mana, terus habis itu kalian mau langsung aja daftar ke university yang kalian mau, kalian bisa langsung pilih program kategori Type B. Agency number-nya otomatis untuk tiap program itu beda-beda. Nah, agency number untuk masing-masing tipe kalian bisa langsung tanyain ke lembaga yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya yang Type A, kalian bisa langsung tanya di kedutaan besar China yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk yang Type B, kalian bisa langsung telepon ke university-nya dan tanya untuk agency number dari university tersebut. Sedangkan yang Type C ini adalah untuk scholarship lainnya. Misalnya from my own experience, ada contohnya scholarship dari China Development Bank. Waktu itu gue dapet itu sebelum lulus. Jadi kalian dikasih sekali uang sebesar 10.000 dari China Development Bank. Dan this scholarship gak berhubungan sama scholarship yang A sama B ini. Oke, lanjut. Setelah kalian decide which type that you want to choose for your scholarship application, then you can start filling the application by going to the application online. Kayak contohnya di sini, ini account yang gue pakai buat apply for the China Development Bank. Makanya program kategorinya C kan. Tapi kalau misalnya kalian mau apply melalui kedutaan besar yang ada di Indonesia, kalian bisa langsung masukin program kategorinya itu kategori A, terus abis itu agency number-nya itu agency number dari
kedutaan China yang ada di Indonesia. Atau kalau misalnya kalian mau program kategori B, kalian juga bisa langsung masukin agency number yang sesuai dengan university yang kalian mau tuju. Nah, terus kalian juga bisa isi personal information kalian, terus education and employment history, language proficiency and study plan, terus other context nih. Jadi kalau misalnya kalian masih di bawah 18 tahun, kalian harus menyertakan guardian kalian, kontak dari guardian kalian yang di China. Terus abis itu lastly itu supporting documents. Jadi kayak kalian harus upload semua supporting documentsnya itu melalui website ini. Nah, setelah itu kalian kalau misalnya udah, kalian tinggal pencet submit dan selesai. Kalian print, kalian tinggal submit ke lembaga yang bersangkutan kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang khawatir nih, aduh nilai gue gak bagus-bagus amat nih, bisa gak sih gue apply scholarship ini? Atau gue belum bisa bahasa Mandarin nih, bisa gak sih gue apply scholarship ini? Jawabannya untuk S1 memang bahasa pengantarnya itu harus dengan bahasa Mandarin. Tapi kalian nggak perlu khawatir, kalian yang pada nggak bisa bahasa Mandarin pun kalian tetap akan bisa apply buat scholarship ini. Karena untuk yang belum bisa bahasa Mandarin, mereka bahkan memberikan fasilitas 1 tahun untuk belajar di preparatory course. Setelah kita finish preparatory course itu, baru kita akan lanjut belajar buat S1 kita di university yang ditunjuk. Terus untuk yang S2 dan S3 lebih gampang lagi, karena kalian tuh diberi pilihan. Misalnya untuk yang mau ambil S2 dan S3 nya pakai bahasa Mandarin nih, kalian bisa sertain HSK kalian. Atau untuk kalian yang nggak pengen Mandarin atau nggak bisa Mandarin, kalian bisa aja ambil yang pakai bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Jadi kalian tinggal sertain misalnya IELTS atau TOEFL. Jadi tergantung requirement dari university-nya aja, kalian serahin, itu juga bisa. Terus soal nilai itu emang sangat penting. Tapi prestasi di luar akademis itu juga sangat penting. Jujur aja, waktu gue SMA, gue bukannya kayak on the top of my game yang kayak gue tuh 90, 100, kemudian 100 itu enggak juga. Gue biasa-biasa aja, gue rata-rata. Ya enggak yang jelek-jelek banget, tapi bukan yang paling bagus juga. Ya di tengah-tengah, agak bagus-bagus dikit lah, 7, 80 gitu. Tapi gue bisa dapetin itu karena ada prestasi di luar akademis. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin teman-teman gue taekwondo dulu pada tahu, tapi lebih banyak yang nggak tahu. Jadi gue sedikit throwback aja ya. Jadi kayak dulu itu gue memang atlet taekwondo untuk DKI Jakarta Junior kelas fin atau kelas di under 42 kilo. Jadi ada guys atlet taekwondo yang badannya itu kecil kayak gue, nggak semua yang kayak gede-gede kekar-kar gitu, enggak. Jadi memang gue tuh dari kecil sampai gue gede, waktu gue lulus SMA, gue itu emang sambil sekolah sambil ngatrit. Jadi emang kebetulan dari kecil sampai lulus SMA gue tuh emang sering ikut kejuaraan-kejuaraan di tingkat DKI Jakarta. Dan gue juga masuk tim DKI Junior, terus juga pernah lah ngewakilin tim DKI Junior buat kejurnas gitu-gitu. Dan pernah juga ikut kejuaraan internasional di Sabah yang puji Tuhan menang. Jadi puji Tuhan karena prestasi-prestasi tersebut gue dapet privilege buat diskon waktu SMA dan juga gue dapet scholarship ini. Jadi emang sebenarnya juga emang susah banget buat gue meninggalkan taekwondo yang udah jadi part of my life buat lanjutin sekolah ke China gitu. Karena kan emang kalau di Indo kan sebenarnya taekwondo bisa lanjut aja. Back to the topic. Jadi selain nilai, prestasi itu juga sangat penting. Jadi buat kalian yang mungkin kayak gue prestasinya tuh di sekolah biasa-biasa aja, kalian bisa sertain juga prestasi-prestasi kalian di luar sekolah, karena itu akan sangat-sangat membantu buat CV kalian. Kenapa sangat membantu? Karena orang pintar itu banyak. Kenapa mereka punya waktu buat belajar? Tapi orang pintar yang bisa punya prestasi di luar sekolah itu jarang. Jadi prestasi itu sangat penting. Nggak peduli prestasinya sekecil apapun, masukin aja. Karena itu sangat-sangat membantu CV kalian untuk apply buat scholarship buat sekolah. Nah, buat apply CSC sendiri, prestasi-prestasi itu juga sangat penting. Karena dia itu ada kolomnya sendiri. Kolomnya itu untuk menulis kalian punya prestasi-prestasi apa aja, atau kalian pernah dapat honor apa aja, awards apa aja selama hidup kalian. Jadi prestasi itu juga sangat penting untuk scholarship ini. Untuk coverage-nya sendiri, gue brief aja ya, singkat aja, karena ntar gue bakal bikin video juga tentang apa aja yang bakal di cover dari scholarship ini. Jadi untuk yang full tuh basically kalian udah gak usah mikir, karena tempat tinggal dan lain-lain, uang jajan, semua itu udah ada. Nah, untuk yang partial ya mungkin sebagian kalian harus tanggung sendiri. Tapi kalau untuk full scholarship sendiri, kalian tuh bener-bener semua udah ada. Kalian cuma tinggal berangkat, sekolah, semua dibiayain. Jadi basically kalian dibayar, digaji buat sekolah dan belajar. Terus masih dapat sertifikat, dapat ijazah. Dan beasiswa ini itu nggak ada ikatan dinas. Jadi beda sama beasiswa-beasiswa lain ya, mungkin yang dari lembaga atau dari organisasi. Mereka itu biasanya ada ikatan dinas kan. Sedangkan untuk scholarship ini sendiri, dia itu nggak ada ikatan dinas. Jadi kalian udah sekolahnya dibiayain, dikasih uang jajan yang nggak sedikit.
dan juga kalian itu akan mendapatkan sertifikat ijazah gitu. Oke, terakhir untuk supporting dokumennya itu tuh sebenarnya butuh apa aja sih? Nah, untuk supporting dokumennya itu ada 6 yang mandatory. Jadi ada 6 yang kalian harus wajib masukin. Yang pertama itu pas foto. Nah, pas fotonya itu ya yang memenuhi standar visa China lah ya, karena kan kalian mau ke China, jadi foto yang rapi, taruh pas foto. Yang kedua itu paspor. Jadi paspor itu waktu apply beasiswa ini kalian harus sudah ada paspor. Nomor paspornya itu adalah nomor paspor yang akan dipakai buat kalian apply visa China. Jadi kalau misalnya yang paspornya udah mau expired nih waktu apply, segera cepetan ganti paspor sebelum apply, karena nanti begitu kalian dapet aplikasinya nih di sekitar bulan Juli atau Agustus awal, nomor paspor yang dipakai itu harus paspor yang sesuai dengan yang waktu didaftarin, nggak boleh beda. Nah, terus yang ketiga itu ada recommendation letter. Nah, kalau misalnya S1 ya, apply S1 mungkin bisa dari sekolah, atau kalau yang mau apply S2 kalian bisa minta profesor yang ada di uni kalian gitulah, yang tingkatnya profesor kalau untuk yang S2. Yang keempat itu adalah transcript of your current education. Jadi kalau misalnya kalian masih SMA mau apply S1, kalian sertain transkrip SMA. Dan kalau misalnya S2 atau S3 kalian bisa sertain transkrip yang sebelumnya atau ijazah. Semua transkrip dan ijazah yang disertakan itu harus yang sudah dilegalisir dan udah diterjemahin dan dinotarisasi. Yang kelima itu adalah personal statement. Jadi di personal statement itu you can show kayak apa sih alasan kalian mau apply beasiswa ini. Jadi basically kalian juga bisa tulis study plan kalian kayak, atau apa sih achievement yang kayak pengen kalian dapetin begitu kalian dapetin scholarship ini gitu. Goals kalian itu apa. Jadi apa aja yang bisa bikin orang yang nyeleksi aplikasi kalian itu tertarik sama aplikasi kalian. Yang keenam itu adalah honors and awards. Nah, ini yang tadi gue bilang, kenapa achievement itu sangat penting, karena itu termasuk dari 6 mandatory documents yang diminta sama CSC. Jadi honors and awards kalian harus sertain. Selain itu ada juga supporting dokumen lainnya yang gak mandatory. Misalnya untuk kalian yang mau apply di jurusan art or music, kalian bisa kirim portofolio kalian, hasil-hasil art kalian atau kayak hasil dari music kalian bisa upload juga di websitenya. Terus kalian juga bisa upload supporting dokumen lainnya, kayak misalnya kalau misalnya kalian udah pernah belajar bahasa, kalian punya HSK atau kalian punya sertifikat bahasa Inggris, itu kalian juga bisa masukin di another supporting documents. Tapi itu nggak mandatory kayak gitu, karena sekali lagi buat yang S1, kalau misalnya kalian nggak bisa Mandarin, don't worry, karena kalian bisa dapat preparatory course 1 tahun. Jadi total scholarship untuk S1 itu bisa dapat 5 tahun, 1 tahun bahasa dan 4 tahun untuk scholarship S1-nya. Nah, kalau misalnya kalian udah upload semua, kalian tinggal submit, terus abis itu kalian print dan kirim ke lembaga yang bakal menyeleksi atau memproses aplikasi kalian. Gampang kan? Oke guys, so that's all the info about the CSC scholarship. Jadi gue harap video ini bisa bantu kalian buat yang masih bingung gimana cara yang apply, sekarang nggak bingung lagi. Terus di next video gue juga bakal bikin video tentang apa aja sih yang di cover di full scholarshipnya CSC ini. Gue bakal bahas detail satu persatu tentang apa aja yang bisa kalian dapet. Jadi jangan lupa nonton video gue yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mungkin if I left something out, jangan lupa leave a comment. Jadi gue berharap gue bisa lihat komen kalian dan lihat masukan-masukan kalian. Don't miss out on the next video. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you.